Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan saya Alvin Firdaus. Insyaallah akan menemani Bapak Ibu semuanya di majelis kita seperti biasa di Selasa malam. Kita akan kembali belajar bermajelis bersama guru kita, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad, di mana kajian ini kita rutinkan tiap hari Selasa malam jam 8 ya. Malam hari ini Bapak Ibu kita akan membahas tentang surah di dalam Al-Quran, di mana surat ini adalah surat yang menjadi pembuka dari Al-Quran, yaitu Al-Fatihah, yang sehari itu bisa kita lafalkan sampai 17 kali. Ya, kalau kita sholat 5 waktu, artinya 17 rakaat, paling minimal kita baca Al-Fatihah itu 17 kali. Ya Bapak Ibu, nah kenapa kemudian kita membahas surat Al-Fatihah ini? Karena ini termasuk hal yang sangat penting, ini bersinggungan dengan kehidupan, dengan ibadah kita begitu ya, dengan ibadah kita, karena paling banyak kita lafalkan tentu saja. Hal lain yang juga kenapa membuat Al-Fatihah itu penting, Al-Fatihah termasuk rukun di dalam sholat ya, rukun di dalam sholat. Ketika rukunnya itu tidak benar, maka bisa jadi sholatnya tidak sah. Nauzubillah. Kita sudah melaksanakan sholat ribuan rakaat, kita sudah melaksanakan sholat, sudah membaca Al-Fatihah ribuan kali. Jangan-jangan Al-Fatihah yang kita baca itu tidak benar, atau mungkin ya kita tidak memaknai itu, tidak memahami maknanya, sehingga kita melafalkan Al-Fatihah itu hanya sebatas keluar dari kerongkongan, tapi tidak kita resapi dalam sholat. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kajian majelis pada malam hari ini, kita membahas tadabbur surat Al-Fatihah. Ketika sholat, kita seperti berdoa, ya, bukan hanya sebatas membaca, tapi berdoa. Karena dalam Al-Fatihah itu terdapat doa-doa ya, terdapat lantunan-lantunan Arab yang itu bukan hanya sekedar bahasa Arab, tapi kalau kita maknai itu luar biasa. Dan malam hari ini insya Allah kita akan belajar bersama guru kita, Ustadz Abdul Somad. Sebelum kita masuk ke sana Bapak Ibu, kita awali dulu majelis kita pada malam hari ini dengan melafazkan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa thalabul ilmi, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Bapak Ibu yang sudah bergabung ini dari mana aja? Coba di kolom chat diketik dari mana. Silakan. Dari Bandung, Jakarta, Jogja, Sukabumi, Aceh, Tasik, Masya Allah, Brebes, Sidoarjo, Madura, Palembang, Sulsel, Bogor, Kalbar, Timika, Papua, Pekanbaru, Depok, ada dari Hong Kong juga, luar biasa. Bapak Ibu rahmati Allah, Majelis Hijrah Bersama Mas ini kita rutinkan ya tiap Selasa. Saya berharap sekali, jadi program ini kami hadirkan dalam rangka untuk menjembatani Bapak Ibu yang haus ilmu dan ingin sekali untuk bisa interaktif bertanya persoalan fikih atau persoalan kehidupan bersama guru kita Ustadz Abdul Somad gitu ya. Maka manfaatkan sebaik-baik mungkin karena waktunya sangat eksklusif, dan saya mohon maaf mungkin nanti kalau misalkan tidak semuanya dapat kesempatan ya, tapi kami coba
bergilir gitu. Kita coba rotasi biar semuanya kebagian. Ya, insya Allah ya, siapkan Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan dan sebisa mungkin menjaga adab dalam bermajlis. Ya, apa contohnya? Karena ini kita menggunakan virtual Zoom, sebisa mungkin Ustadz itu bisa ngelihat siapa yang open kamera, siapa yang tidak. Nah, jadi kalau bisa dibuka kameranya, kita tidak nyambil-nyambil di open cam. Kemudian adab dalam majelis juga, supaya apa yang disampaikan itu bisa kita paham, sebisa mungkin siapkan catatan, ya, siapkan catatan supaya apa yang nanti didapat, ada poin-poin penting, kita bisa tuliskan, kalau lupa bisa di-recall kembali. Begitu ya, bisa kita ulang kembali. Meskipun nanti dari admin juga kita akan buatkan resumenya begitu. Tapi ya ini berdasarkan kebiasaan ulama ya, Imam Syafi'i luar biasa yang punya kecerdasan luar biasa, menganjurkan kepada kita kalau kita pengen mengikat ilmu ya ngikatnya dengan pena. Ya, ilmu itu ibarat hewan buruan, maka ikatlah dengan pena. Begitu ya Bapak Ibu ya. Silakan yang belum sholat isya, sholat dulu. Sholat isya, jadi jangan kebolak-balik, diprioritaskan. Sholat isyanya baru kita ikut majelis pada malam hari insya Allah ya. Baik Bapak Ibu, link Zoom-nya kami bagikan di grup. Bagi Bapak Ibu mungkin yang mau mengajak saudara, teman, keluarga, boleh ya di-share, silahkan di-share di grup keluarga, grup sekolah, grup apalagi, apapun itu ya, grup alumni dan lain sebagainya, dibagikan biar majelisnya tidak sepi dan kebaikan ini tidak berhenti di kita. Yang mudah-mudahan dengan kita sedikit share lewat kuota ya, mandala ala khair falahu mislu ajrin fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, dia kebagian pahalanya, kecipratan pahalanya. Ya, mudah-mudahan kita nge-share linknya, nanti kemudian ada yang nonton ikut bergabung, bisa menyimak majelisnya begitu, dan bisa paham dengan kajian, bisa mengamalkan pahalanya, kecipratan untuk siapa? Untuk yang membagikan linknya. Silakan dibagikan, ajak pasangan, ajak keluarga, dan bahkan ada beberapa jamaah waktu itu ada yang nobar di masjid musola. Tafadhol, silakan ya. Baik, malam hari ini saya izin sampaikan kembali Bapak Ibu, materi kita adalah tadabbur surat Al-Fatihah, surat yang paling sering kita baca dalam satu hari, paling minimal itu 17 kali. Ya, 17 kali kita baca surat Al-Fatihah sebagaimana rakaat sholat yang kita dirikan. Insyaallah pada malam hari ini kita akan bahas itu. Saya sampaikan lagi, open kameranya, wujud adab kita kepada guru, kemudian siapkan resume, siapkan catatan begitu, kemudian tidak boleh nyambil-nyambil, kondisikan dalam posisi siap, belajar, ya, jangan rebah-rebahan, bisa mungkin duduk, karena keseriusan ini bisa jadi menjadi sebab ilmu itu serius juga bisa kita dapatkan gitu. Nah, insyaallah kita langsung mulai saja. Sudah siap Bapak Ibu semuanya? Sudah ya? Coba boleh kasih saya emot-emot di reaction itu. Emot-emotnya di kolom chat. Kalau sudah siap, kasih emot api, emot jempol. Insyaallah ya. Baik. Insyaallah malam hari ini kita akan bahas surat Al-Fatihah 30-45 menit. Nanti Ustaz Abu Somad akan menyampaikan tadabbur surat Al-Fatihah ini, dan nanti ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu akan kami persilakan untuk bertanya jawab, terutama yang di Zoom-nya. Kepada guru kami yang kami muliakan, Ustaz Abu Somad, kami persilakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma amla' qulubana bil hikmati wal iman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim media yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, istiqomah iman dan Islam, dibukakan pintu hati untuk belajar, setelah belajar beramal, setelah beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Al-Fakir Abdul Somad yang menyampaikan. Amin ya rabbal alamin. Malam ini tadabbur surah Al-Fatihah. Pembahasan pertama tentang namanya. Namanya disebut dengan Al-Fatihah. Artinya pembuka. Karena ketika Al-Quran dibuka, dialah yang pembuka di awal. Al-Fatihah. Dia disebut dengan Al-Fatihah karena kalau dibaca membukakan pintu hati, membukakan pintu rezeki, membukakan pintu segala yang terkunci, yang tertutup. Al-Fatihah. Nama lainnya disebut dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Jadi kalau induk kita adalah Hawa, yang berasal dari Adam, bersatu dalam silaturahim, maka induknya adalah Al-Quran. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, semuanya kitab-kitab suci, suhuf-suhuf itu kalau mau tahu ringkasannya itu ada pada Al-Fatihah. Itulah isi dari segala yang ada di dalam kitab-kitab suci. Maka dia disebut sebagai rangkuman. Kalau kita beli buku, 500 halaman buku, ada preface di belakang. Kalau tulisan disertasi, 600 halaman, ada abstrak di depan. Maka itulah dia isi kesimpulan. Maka kesimpulannya dari semua itu ada pada Al-Fatihah. Disebut dengan Ummul Quran. Disebut dengan As-Sab'ul Mathani. As-Sab'u 7. Al-Mathani yang diulang-ulang. 7 yang diulang-ulang. Karena dia diulang pada subuh 2 kali, pada zuhur 4 kali, pada asar 4 kali, pada maghrib 3 kali, pada isya 4 kali. 17 kali sehari semalam. Maka disebut dengan As-Sab'ul Mathani. Itu tentang namanya. Yang kedua tentang keutamaannya. Tidak ada surat yang diturunkan sebelumnya di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil, di dalam Suhuf seperti keutamaan surat Al-Fatihah. Karena dia merangkum kalimat yang ringkas, singkat, padat, dijabarkan merangkum semua aspek. Aspek hukumnya ada, aspek akidahnya ada, aspek fikihnya ada, aspek sejarahnya ada, aspek doanya ada. Nah, jadi singkat, padat, bermakna. Ini tentang keutamaannya. Dia dipakai sebagai tawassul dalam berdoa. Al-hazihi niyah, untuk niat ini Al-Fatihah. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ittaqullah, takullah kepada Allah, wa batagu ilaihil wasilah. Carilah wasilah antara kita dengan Allah. Wasilah yang paling bagus adalah amal soleh. Amal soleh yang paling bagus adalah membaca Al-Fatihah. Berkat bacaan Al-Fatihah ini murahkanlah rezeki kami. Berkat membaca Al-Fatihah ini jadikanlah anak kami soleh solehah. Berkat membaca Al-Fatihah ini bukakan pintu hati kami. Ada seorang diminta mendoakan orang gila pada zaman Nabi SAW. Lalu dia mengulang bacaan Al-Fatihah. Ditahannya air liurnya. Dia mengulang baca Al-Fatihah, lalu dia hembuskan kepada orang gila itu, diberikan Allah kesembuhan. Mustajabnya Al-Fatihah. Di samping keikhlasan orangnya, kehebatan Al-Fatihahnya, dan pengaruh Al-Fatihah pada air. Al-Fatihah dibaca berpengaruh kepada air liur. Al-Fatihah dibaca berpengaruh kepada air yang diminum. Ada orang sakit, dibacakan Al-Fatihah. Dibacakan ke surat Al-Fatihah kepada air, diminumkan, dimandikan. Dibacakan surat Al-Fatihah ke telapak tangan, dihembuskan. Diusapkan ke wajah, ke kepala, ke badan. Al-Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ayat kursi ujung Al-Baqarah. Solawat, mau tidur malam, hidupkan ke tapak tangan, dihembuskan
diusapkan ke wajah, ke kepala, ke badan. Kalau ada orang yang sakit, kita bacakan, kita tiupkan. Riwayat tentang membacakan Al-Fatihah ke air dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Amalan salaf. Riwayat bacaan Al-Fatihah diulang-ulang lalu berpengaruh kepada air liur itu dilakukan oleh sahabat Nabi dalam hadis yang sahih. Tak disebutkan nama sahabat. Itu tentang fadilah keutamaan. Pembahasan yang ketiga adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mazhab Syafi'i ayat yang pertama. Mazhab Hanafi ayat yang pertama. Mazhab Hambali ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Itulah mengapa setelah Bismillahirrahmanirrahim, maka dia, ini mushaf tahajud. Maka besar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Nomor 1. Tapi kalau mushafnya Maroko itu mazhabnya Maliki, Bismillahirrahmanirrahim tidak ada nomor 1-nya. Karena nomor 1 ayat pertama dalam mazhab Maliki adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi cara ngitungnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi tetap juga 7 ayat. Dalam mazhab Syafi'i, membaca basmalahnya itu dibaca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mazhab Hanafi dan Hambali dibaca sir. Bismillah. Dalam mazhab Maliki tidak dibaca sama sekali. Langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini tentang basmalah. Namanya basmalah, bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, maksudnya kita disuruh melakukan segala aktivitas kita ini atas nama Allah. Orang kaya kalau dia mengucapkan Bismillah, hilang kekayaan dirinya. Yang kaya bukan saya, yang kaya Allah. Orang miskin kalau dia mengucapkan Bismillah, hilang susah hatinya. Aku miskin, tapi ada Allah bersamaku yang maha kaya. Kaifa akunu faqiran wa ana abdul ghani. Bagaimana mungkin aku miskin sedangkan aku hamba dia yang maha kaya. Orang yang mau putus asa, kalau dia ucapkan Bismillah, hilang putus asanya. Orang yang terlalu bersemangat ketika dia katakan Bismillah, hilang takbur sombongnya. Semua perbuatan yang diawali dengan Bismillah menjadi ibadah. Tidur, Bismika Allahumma ahya wa amut. Makan, Bismillah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Berhubungan kelamin, menyebut nama Allah. Mau tidur malam, menyebut nama Allah. Mau masuk ke toilet, ke WC, tempat najis, busuk, menyebut nama Allah. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Maka semua aktivitas yang tidak kita anggap sebagai ibadah, bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, bukan umroh, bukan jihad. Aktivitas sehari-hari. Ke kantor, membesarkan anak, menyuapkan makan, memasak. Bismillah, 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 Bismillah. Bismillah. Pembahasan yang keempat, Ar-Rahman. Ar-Rahman diambil dari kata rahmah. Rahmah artinya kasih sayang. Rahman semua mendapatkan kasih sayang Allah. Yang minum khamar, kenapa dia tidak mati sekarang? Karena dia masih dapat kasih sayang Allah. Yang musyrik dapat kasih sayang Allah. Yang kafir dapat kasih sayang Allah. Hewan, binatang, serangga, semua yang melata dapat. Kenapa? Ar-Rahman. Pembahasan yang keempat.
Ar-Rahman. Pembahasan yang kelima, Ar-Rahim. Rahman dengan Rahim asalnya sama-sama rahmah. Akar katanya sama-sama 3 huruf. Mim. Rahima. Rahima yarhamu rahmatan rahimun marhumun. Orang yang mendapat rahmat marhum. Maka kita selalu menyebut al-marhum. Atau rahimahullah. Atau Allah yarham. Di Malaysia selalu dipakai Allah yarham. Kalau menyebut nama ulama selalu disebut Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau masih hidup hafizahullah. Itu tradisi saja. Kalau ada orang hidup kita katakan rahimakumullah. Tidak salah. Baik. Rahmat. Kita mau masuk masjid minta rahmat Allah. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Malaikat selama kita masjid mendoakan kita rahmat. Allahumma fillahu warhamhu. Ketika bertemu yang kita mintakan rahmat. Assalamualaikum warahmatullah. Ketika kita duduk antara 2 sujud minta rahmat. Rabbighfirli warhamni. Kenapa orang yang tidak beribadah rezekinya lancar? Kenapa orang yang kafir masih hidup? Rahman. Tapi ada yang hanya untuk orang beriman saja. Rahim. Makanya kata Ghafur tidak pernah disandingkan dengan Rahman. Tapi selalunya berpadan dengan Rahim. Bil mu'minina ra'ufun rahim. Kepada siapa? Kepada orang beriman. Ghafurur rahim. Pengampun. Kepada siapa? Rahim, orang beriman. Ghafurur rahima. Menghapuskan dosa. Dosa siapa? Orang beriman. Di awal Al-Quran tidak disebut Bismillahil Azizil Jabbar. Dengan nama Allah yang maha perkasa, yang maha berkuasa. Tidak. Tapi yang ditampakkan adalah Bismillahirrahman. Allah tidak ingin kita ketakutan. Allah ingin kita berharap rahmatan. Dan kita diutus Allah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Orang yang berzina, minum khamar, mabuk, mencuri, membunuh, putus asa. Begitu dia buka Al-Quran, Bismillahirrahman. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Kasih, sayang. Sama saja. Kasih ya kasih, sayang, sayang, kasih, sayang. Tapi dalam tafsir Rahman semua dapat. Macam orang punya ternak ayam, dia ambil beras pagi, dia serakkan. Ayam jahat, ayam baik dapat semua. Tapi kalau Rahim, itu yang dapat hanya yang baik-baik saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdu, segala puji. Kita sholat dipuji orang. Tidak pun dipuji orang, merasa terpuji. Perbuatan setan adalah bagaimana orang tidak beramal. Jangan sholat, jangan sholat, jangan sholat, jangan taubat, jangan hijrah, jangan ngaji. Kalau dia gagal pada langkah mencegah orang untuk ngaji, dia masuk ke step yang kedua, orang yang ngaji itu merasa terpuji. Abdul Somad dipuji, Datuk Seri Ulama Setia Negara, Profesor Dr. Abdul Somad, LCD, SA, PhD, Profesor, Kiai Haji. Maka alhamdulillah, segala puja-puji lillah, hanya milik Allah. Kalau engkau dipuji orang, itu hanyalah pinjaman. Kalau engkau dipuji orang, itu hanyalah secuil pujian yang dititipkan Allah. Kalau kau dipuji orang bukan karena kau hebat, tapi karena Allah menutupi aib-aib. Maka alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, suci Allah dengan pujian milik dia saja. Maka pujian-pujian hanya milik Allah. Raja-raja ketika dia dipuji, dia akan mengatakan alhamdulillah. Orang kaya ketika dia dipuji, dia katakan alhamdulillah, pujian ini bukan punya saya, punya Allah. Ustadz ketika dipuji, hafalannya hebat, ayatnya lancar,
suaranya bagus, dia katakan alhamdulillah, bukan untukku pujian. Pujian itu milik Allah. Pembahasan ketujuh, Rabb. Ketika kita katakan Rabb, maka di situ terkandung tiga makna. Ya Rabb, engkau menciptakan aku. Ya Rabb, engkau mengatur hidupku. Ya Rabb, engkau memberi aku rezeki. Orang yang galau, dililit utang, jodoh tertunda, kehidupan sulit. Ya Rabb. Tak terlalu banyak ngomong, karena tak bisa lagi berkata-kata. Ya Rabb. Engkau yang mencipta aku. Engkau yang memberi aku rezeki. Engkau yang mengatur hidupku. Ya Rabb. Alhamdulillah ya Rabb. Rububiyah. Alhamdulillah ya Rabb. Pembahasan ke-8. Al-alamin. Semesta alam. Alhamdulillahi rabbil mu'minin. Tidak. Alhamdulillahi rabbil muslimin. Tidak. Alhamdulillahi rabbil nasi ajma'in. Tidak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semesta alam. Apa itu yang dimaksud dengan alamin? Masih wallah. Semua yang selain Allah, ciptaan Allah. Jangan sampai tidak bisa membedakan mana khalik, mana makhluk. Mana abid, mana ma'bud. Khalik Allah, makhluk masih wallah. Semua yang selain Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pembahasan ke-9. Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa diulang 2 kali? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. At-tikrar li taukid kaedahnya. Pengulangan itu mengandung makna penekanan. Saya besok datang, saya besok datang, saya besok datang. Maksudnya saya amat sangat pasti datang. Insya Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Pembahasan ke-10. Maliki. Pemilik. Penguasa. Kalau dibaca panjang pakai qiraat Hafs. Maliki yaumiddin. Tapi kalau dibaca mengikut qiraat Warsh. Maliki yaumiddin. Malik artinya raja. Al-Malik Abdul Aziz. King Abdul Aziz. Al-Malik, raja, penguasa. Malik, pemilik. Dialah pemilik. Malik. Yang membuat kekecewaan adalah rasa memiliki. Semakin besar rasa memiliki, semakin dalam kekecewaan. Maka orang yang mengerti hakikat Al-Fatihah, hilang kepemilikannya. Semua milik Allah. Bapak orang kaya, rumahnya mewah, duitnya banyak, jabatannya tinggi. Maliki. Bukan punya saya. Allah pemilik. Popularitas, kekuasaan, merusak. Fir'aun. Merasa dia yang berkuasa. Namrus. Merasa dia berkuasa. Haman. Merasa kecerdasan itu punya dia. Qarun, masa harta itu punya dia. Obatnya di Al-Fatihah ini. Malik. Pemilik itu Allah, bukan kamu. Baik dibaca sebagai Malik atau sebagai Malik. Raja. Kita bukan raja, kita rakyat jelata. Kita bukan apa-apa. Hai raja-raja. Raja Persia, Raja Romawi. Kalian bukan raja. Malik yaumiddin. Allah ya. Raja segala raja. Raja di raja. Berkumpul semua raja-raja, dialah induk dari segala raja. Malik. Dan dia yang memiliki. Kata raja, ini milik saya, wilayah kekuasaan saya. Jangan kamu menginjakkan kaki di sini. Kalau kamu injakkan kaki di sini, tentara saya akan memancung kepala kamu. Malik, dia pemilik. Malik, dan dialah rajanya. Pembahasan ke-11. Yaumiddin. Yaumiddin, hari akhirat, hari pembalasan, hari nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seandainya akhirat itu tidak ada? Hei orang-orang yang sholat,
orang-orang yang puasa, orang-orang yang pakai jilbab, orang-orang yang takut sama Tuhan. Bagaimana nanti kalau seandainya kita mati dan ternyata akhirat itu tidak ada, surga itu tidak ada, neraka itu tidak ada. Betapa menyedihkannya kalian. Enggak mabuk, enggak zina, enggak sakau, enggak judi online. Waduh, kalian sudah meninggalkan kenikmatan. Gimana kalau ternyata akhirat itu enggak ada? Ditanyakan pertanyaan itu kepada Syekh Ahmad Didat. Syekh Ahmad Didat, bagaimana kalau nanti ternyata akhirat itu tidak ada dan Tuhan tidak ada, surga tidak ada? Syekh Ahmad Didat tersenyum menjawab, kekecewaan saya tidak lebih dahsyat daripada kekecewaanmu kalau ternyata nanti neraka itu ada. Saya tidak minum khamar, saya tidak menjudi, saya tidak berzina. Baik untuk saya. Tapi kamu yang berjudi, berzina, minum khamar, mengganggu bini orang, merusak silaturahim, meracun ikan, membakar hutan, merusak dunia. Ternyata akhirat itu ada, ternyata surga itu ada, dan ternyata neraka itu ada. Kekecewaanmu jauh lebih dalam daripada saya. Orang yang yakin akhirat, kalau dia kaya, dia tidak akan sombong. Kenapa? Karena ada surga yang lebih hebat. Orang yang yakin akhirat, kalau dia miskin, dia tidak akan putus asa. Kenapa? Karena susahnya di sini, ada yang lebih susah lagi nanti di sana. Apa dia? Mempertanggungjawabkan segala amal. Orang yang jadi milioner sekarang, dia tidak merasa apa-apa. Kenapa? Karena nikmat surga mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatar ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati dan pikiran manusia. Orang yang melepuh kulit tangannya, terbakar kulitnya untuk mencari gaji satu hari 50.000. Setelah bekerja 1 bulan hanya mendapatkan 1.500.000. Lalu kemudian gajinya itu diambil oleh mandornya, dipotong, disunat. Potong itu, potong ini gaji kamu. Kalau mau ambil, nggak mau, nggak usah. Dia tersenyum. Kenapa dia tersenyum? Ada akhirat. Akhirat membuat orang tidak putus asa. Dengan meyakini akhirat, orang menjadi kuat. Kenapa orang bisa stres, depresi, bipolar, putus asa, bunuh diri? Karena menganggap dunia inilah segalanya. Kalau dia kaya, dia akan mabuk semabuknya, berzina sezina-zinanya, karena dia anggap inilah kenikmatan yang paling besar. Dan kalau dia kecewa, gagal, dia akan stres, depresi. Orang beriman, kalau dia berhasil, ini hanya baru DP-nya saja. Malik yaumiddin, nanti di akhirat lebih hebat, lebih dahsyat. Malik yaumiddin. 9. 12. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Kepada engkau kami menyembah. Beribadah kami hanya kepada engkau. Kami tidak beribadah kepada pohon kayu, tidak beribadah kepada lembu, tidak beribadah kepada batu, tidak beribadah kepada hantu, tidak beribadah kepada kamu. Iyyaka na'budu. Kami hanya beribadah kepada Allah. Kami menghambakan diri kami, kami mengabdikan diri kami. Na'budu diambil dari kata ain ba'dal abdun. Abdun artinya hamba. Kalau hamba pasti ada tuannya. Kalau saya seorang hamba, saya punya anak, anak saya milik tuan saya. Kalau saya seorang hamba, saya bekerja, saya dapat gaji, gaji saya milik tuan saya. Kalau saya seorang hamba, maka seluruh diri saya milik Tuhan saya. Sampai saya menebus diri saya. Penghambaan dalam Islam dihilangkan secara perlahan. Akhrajan nasa min ibadatil. Manusia dikeluarkan dari menyembah manusia kepada menyembah Rabbil Ibad. Robnya para hamba.
Sebelumnya orang menyembah manusia, orang kaya disembah, orang sakti disembah. Setelah Islam datang, mengeluarkan manusia dari penyembahan kepada manusia, menyembah kepada Rabb yang menciptakan manusia. Iyyaka na'budu. 13. Wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau juga kami minta tolong. Hidup ini penuh dengan kesulitan. Hidup ini seperti berlayar di atas samudera yang luas, kaki tidak menginjak ke bawah, langit tak berpegang. Ombaknya kencang, angin puting beliung, karangnya tajam. Kemana meminta? Nasta'in. Kami hanya minta tolong kepadamu. Kenapa disandingkan antara ibadah dengan minta tolong? Sebab ada orang yang beribadah kepada Allah, tapi minta tolongnya kepada selain Allah. Beribadahnya kepada Allah, mintanya kepada dukun. Beribadah kepada Allah, mintanya kepada pohon kayu. Beribadah kepada Allah, mintanya kepada sungai. Maka mesti connect. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 14. Ihdina, beri kami hidayah. Saya akan melakukan perjalanan keluar dari kota Pekanbaru menuju Sumatera Barat. Sampai di jembatan Rantau Berangin, saya melihat ada pamflet sebelah kiri Payakumbuh, Sumatera Barat, sebelah kanan Rokan Hulu, terus ke Dalu-Dalu, terus ke Sumatera Utara. Maka pamflet itu adalah hidayah. Karena dialah yang menunjukkan saya mau ke Sumatera Utara atau mau ke Sumatera Barat. Atau mau pulang ke Riau. Maka ihdina, beri kami hidayah. Beri kami petunjuk. Tengah malam gelap gulita, tak tahu mana utara, selatan, tenggara, timur, barat, daya. Lalu kemudian melihat bintang. Oh, maka bintang itu adalah hidayah. Dia penunjuk jalan. Ihdina, beri kami hidayah. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Kita kan sudah Islam. Kenapa kita minta hidayah? Kita bukan non-muslim. Kita orang Islam. Kenapa kita minta hidayah? Hidayah ada dua. Hidayah sebelum Islam menjadi Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hidayah yang kedua, istiqamah dalam Islam. Jadi yang kita mintakan itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah kita sudah dapat. Hidayah la ilaha illallah sudah dapat. Hidayah bernabi kepada Nabi Muhammad SAW sudah dapat. Lalu hidayah apa? Hidayah istiqamah dalam Islam. Pagi, ihdinas siratal mustaqim. Siang, ihdinas siratal mustaqim. Petang, ihdinas siratal mustaqim. Tenggelam matahari, ihdinas siratal mustaqim. Sempurna gelap malam, ihdinas siratal mustaqim. Sepertiga malam tahajud, ihdinas siratal mustaqim. Jangan sampai putus daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. 15. As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu maknanya Islam. Ihdinas siratal mustaqim, berikan kami jalan yang lurus, maksudnya berikan kami Islam. Tapi kita sudah muslim, sudah dapat Islam. Berikan kami istiqamah dalam Islam. Jangan sampai keluar dari Islam. Itu mana siratal mustaqim. Tapi katanya nanti di akhirat ada sirat. Hadisnya sahih. Tentang sirat. Nanti orang akan melewatinya. Ada yang lewat seperti kilat. Ada yang lewat seperti kuda yang kencang. Hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Bahwa itu juga maksudnya ketika melewati siratal mustaqim, maka mudahkanlah kami. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kita istiqomah dalam Islam, insya Allah mudahlah kita melewati titian siratal mustaqim. 16. Apa itu siratal mustaqim? Dijelaskan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang sudah engkau berikan kepada mereka. Jalan yang sudah kau berikan kepada mereka. Mereka itu siapa? 4 golongan.
minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Nabiyyin, nabi-nabi, siddiqin, orang yang benar, syuhada, orang yang mati syahid, salihin, orang-orang yang soleh. Berikanlah kami jalan. Jalan yang mana? Jalan yang sudah kau berikan kepada nabi-nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Jalan apa itu? Jalan Islam. Jalan yang kita minta adalah jalan Islam. Tidak ada kontradiktif antara siratal mustaqim Islam dengan siratal mustaqim nanti di akhirat melewati sirat. Malah itu ada korelasi yang sangat ketat. Kalau kita menjalani Islam dengan benar di sini, maka mudah nanti di siratal mustaqim di sana. Kenapa gagal melewati siratal mustaqim di sana, masuk neraka, terpeleset, jatuh? Karena tidak istiqomah dalam siratal mustaqim di sini. Ihdinas siratal mustaqim. 16, siratal ladzina an'amta 'alaihim. 17. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang yang kau murkai. Dalam hadis dikatakan siapa itu maghdub? Yahudi. Bukan orang yang engkau murkai, orang Yahudi. Kenapa Yahudi dimurkai? Karena sebelum Nabi Muhammad datang, mereka mau ngikut Nabi akhir zaman. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru. Sebelum Nabi Muhammad datang, mereka selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ansurna 'alaihim bin nabiyil mab'uts akhiraz zaman. Ya Allah, tolonglah kami berperang melawan Bani Ghatafan, menangkan kami berkat Nabi akhir zaman yang engkau akan kirim nanti. Maksudnya Nabi Muhammad. Sebelum Nabi datang, mereka sudah selalu bertawasul menyebut-nyebut nama Nabi. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ketika orang yang mereka kenal itu datang, kafaru bih. Justru mereka kafir, ingkar. Maka mereka disebut maghdub. Mereka orang yang dimurkai. Ayat 17. Poin 17. Poin ke-18. Waladdallin. Nasara. Kenapa mereka disebut dhalin, sesat? Karena mempertuhankan yang tidak layak menjadi Tuhan. Kalau Yahudi, dia tetap menyembah Allah, tapi tidak mau menerima Nabi Muhammad SAW. Kalau dhalin, Nasara, mempertuhankan manusia, maka disebut dengan dhalin, sesat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 19. Amin artinya istajib du'aana. Amin. Panjang. Amin. Amin. Jujur. Al-amin. Jujur. Amanah. Kalau perempuan, aminah. Amin. Percayalah. Amin. Percayalah. Amin. Percayalah. Amin. Jujur. Amanah. Amin. Istajib ya Allah. Kabulkanlah ya Allah. Apanya yang dikabulkan? Permohonan tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 20. Membaca Al-Fatihah berdialog dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Aku tak layak dipuji. Pujian hanya milik-Mu ya Allah. Apa kata Allah? Hamidani abdi, hambaku memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim. Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apa kata Allah? Asna alayya abdi. Hambaku sedang menyanjung, melambung, mengagungkan aku.
Maliki yaumiddin. Apa kata Allah? Azzamani abdi. Hambaku sedang menta'zim, mengagungkan, memuliakan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa jawab Allah? Sa'alani abdi wa lahu ma sa'al. Dia meminta kepada aku, maka aku akan berikan apa yang dia minta. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siapa yang aminnya serentak dengan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Maka kita mengucapkan serentak dengan suara yang keras, amin. Kabulkanlah ya Allah. Itulah 20 poin yang kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kalau kita baca Al-Fatihah dalam sholat, di luar sholat, menambah kekhusyuan kita. Dengan membaca Al-Fatihah menguatkan keyakinan kita. Dengan membaca Al-Fatihah membuka segala simpul-simpul yang terkunci. 20 poin dalam tadabbur surat Al-Fatihah. Semoga menjadi bekal kita. Dan sebagai pengantar dialog malam ini, sudah jam 20.42. Saya serahkan kembali ke Bang Alvin Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tabarakallah 20 poin. Ini kalau saya bacakan ulang, saya juga nyatet ya Bapak Ibu. Ini nggak cukup waktunya. Insyaallah nanti kami akan buatkan resumenya dengan format PDF Bapak Ibu yang lebih detail. Mudah-mudahan bisa membantu. Tapi Bapak Ibu kalau misalkan mau nyatet sendiri juga silakan tafadhol ya, biar merasakan. Kalau nulis sendiri itu biasanya lebih nyampe gitu, sambil memahami. Rekamannya ada di YouTube Bapak Ibu. Baik, insyaallah setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu ya. Sesi tanya jawab ini kita akan persilahkan para penanya, terutama yang bergabung via Zoom. Tapi sebelum ke sana, sebelum ke sesi tanya jawab, Bapak Ibu kita masih membuka peluang amal solih bagi Bapak Ibu yang ingin berwakaf atas nama diri sendiri atau atas nama orang tua. Kemarin kalau 1 bulan lalu kita sudah menyelesaikan asrama pondok ya. Berikutnya kita akan membangun kelas, ruang kelas. Ya, tempat sakannya sudah ada, tempat tinggalnya untuk santri-santri sudah ada. Dan berikutnya kita akan bangun kelas. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin ikut kontribusi dengan berapapun nominalnya, bisa langsung klik link yang kami bagikan di kolom chat. Wakaf atas nama orang tua, bangun pondok pesantren Az-Zahra. Linknya sidak.id/UAS. sidak.id/UAS. Ikutin saja arahan yang di website ya. Langsung klik linknya. Boleh di save dulu. Baik, tafadhol, silakan di klik ya. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk kami persilahkan di Zoom ini ada fitur raise hand ya, bisa angkat tangan. Bapak Ibu silakan diklik tombol angkat tangannya di bawah itu biasanya. Yang ingin bertanya langsung diklik tombolnya. Ya. Klik tombolnya, angkat tangan seperti ini. Baik, langsung. Untuk yang pertama, kami persilahkan Ibu Marwanti dari Makassar. Ya. Silakan Ibu. Syukur Ustaz telah diberikan kesempatan bertanya. Ya, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon doanya Ustaz untuk kami dan anak-anak kami supaya menjadi hamba yang soleh, istiqomah dan berhati lembut Ustaz. Rabbana hab lana minas shalihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Syukran Ustaz. Barakallah. Ustaz, misalkan ada seorang
kepala kantor ada misalnya tender makanan dapat pi Ustaz. Bagaimana hukumnya pi yang didapat oleh kepala kantor tersebut Ustaz? Seorang petugas zakat, seorang amil zakat, membawa zakat ke Baitul Mal, dia katakan ini kambing zakat, ini kambing saya. Lalu Nabi bertanya, kamu dapat kambing dari mana? Dari mereka. Apakah kalau kamu duduk di rumah bapakmu, di rumah ibumu, datang orang mengantarkan kambing kepadamu? Kenapa Nabi marah? Karena mereka memberi kambing ke dia, itu karena dia sebagai petugas zakat. Kenapa Nabi marah? Karena dia mendapatkan itu karena jabatannya. Itu disebut dengan gratifikasi. Pejabat-pejabat yang menikahkan anak, itu KPK datang memeriksa kotak hadiah. Memeriksa kalaupun mau main di belakang meja. Kalau masa hadiah sampai 1 miliar, itu kan gratifikasi. Kenapa Nabi melarang? Karena itu nanti akan mengganggu, merusak kualitas. Kalau saya supervisor, pengawas, pergi ke satu daerah, dikasih lempuk durian, dikasih kain songket, datang yang kedua udah tak tajam lagi mata kita. Amil zakat pertama kali datang, tajam matanya. Kambingmu 40 ekor. Keluarkan satu zakat. Ontamu 5 ekor. Tapi kalau dia udah dapat hadiah, rusak kualitas. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Orang yang menyogok, yang disogok, dilaknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maghnina bi halalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak mencari-cari yang haram. Bagi yang sudah melakukan bertaubat nasuha, banyak minta ampun kepada Allah. Bagi yang dititipkan Allah jabatan, hati-hati, kulu makanlah min tayyibat yang baik-baik. Innallaha tayyibun, Allah maha baik, maha suci, la yaqbalu illa tayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Jazakumullahu khair. Afwan wa iyyakum, barakallahu fikum. Baik, terima kasih Bu Marwanti, semoga menjawab pertanyaannya. Kita langsung ke penanya berikutnya. Yang di chat ada yang mau bertanya ya, di raise hand, klik raise hand-nya ya. Berikutnya saya minta silakan Ibu Maimunah Medan. Silakan klik. Bisa open mic-nya. Oke, Bu, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil sekali, Bu. Alhamdulillah ya Allah, kita bisa bertanya. Dari tadi sudah bersabar. Terima kasih Ustaz, kita memberikan kesempatan. Assalamualaikum pada Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru beberapa minggu ini saya memasukkan anak saya Ustaz ke pondok pesantren. Tapi ada aja kendala di hati, entah itu setan atau apa gitu Ustaz. Rasa rindu sampai saat ini masih mengganggu Ustaz. Mohon doanya buat anak saya Ustaz agar bisa fokus, agar kita bisa mengikuti betah di sana Ustaz. Dan saya mengikutinya atas saran Ustaz juga, karena saya mengikuti Ustaz. Saya memasukkan dia ke pondok pesantren Darul Arafah. Dan Ustaz dulu katanya ada di sana. Jadi yang saya harapkan para Ustaz untuk doanya hari ini. Yang kedua, saya ingin bertanya, apakah surah Al-Fatihah ini bisa saya kirimkan ke anak saya Ustaz agar bisa
Saya tenang dan dia pun tenang, Ustaz. Saja, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni atawassalu ilaika. Aku bertawassul kepadamu ya Allah dengan membaca surat Al-Fatihah ini. Begitu cara berdoanya. Baca dulu Al-Fatihah, habis itu baca selawat, baru bertawassul dengan Al-Fatihah. Atawassalu ilaika. Kalau tak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Aku bertawassul kepadamu ya Allah dengan bacaan surat Al-Fatihah ini. Kuatkan hati anakku di pondok. Kuatkan pula hatiku untuk melepas dia belajar. Allah yang membuat kuat ibunya, Allah juga yang membuat kuat anaknya. Qalbul mu'min baina asabi ar-Rahman. Hati orang beriman itu di dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, jadi setiap kali yang jahat itu pikiran. Anak kau mungkin tak makan, anak kau mungkin tak tidur, anak kau begini, anak kau begini. Begitu datang macam-macam pikiran ini, langsung baca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah itu langsung dia beralih pikiran kita. Kalau orang sekarang menyebut out the box, keluar dari kotak. Di dalam ini di kotak. Ada kotak di kepala ini. Kotak, dalam kotak itu banyak bisikan. Anak kau mungkin lapar, anak kau mungkin tak berselimut, anak kau kasurnya tipis, anak kau mungkin ini kata setan, kata hawa nafsu di dalam. Maka keluar kita dari kotak itu dengan membaca Al-Fatihah. Anak kita pun juga kita ajarkan begitu. Nanti kalau kau terlalu rindu kepadaku, terlalu ingat, baca Al-Fatihah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, kita langsung ke penanya berikutnya. Saya persilakan Bapak Panji yang berdua itu. Silakan. Buka mic-nya dan sampaikan pertanyaan. Tafadhol, Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz dan juga Laos. Pertama, perkenalkan kami, saya Saha dan juga teman saya Jumadin di Kendari, Sulawesi Tenggara. Masya Allah. Izin bertanya Ustadz, tapi sebelumnya kami mohon doanya. Saat ini kami berdua sedang memasukkan anak kami di pondok. Mohon doanya Ustadz, semoga biar bisa dimudahkan menjadi hafiz insya Allah. Kemudian juga Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafizil Quran. Jadikanlah anak-anak kami menjadi para penghafal Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya, yang kedua Ustadz, kami juga sedang berikhtiar untuk bisa umroh tahun ini insyaallah. Mohon doanya Ustadz. Amin ya Allah. Pertanyaan saya, baru-baru ini saya melihat ada sebenarnya masalah umum yang biasa terjadi sih Ustadz. Ini mengenai hukum aksi Ustadz, demo Ustadz. Beberapa, saya juga baru-baru mengikuti salah satu Ustadz di Kendari penjelasan bahwa ternyata misalnya kita ikut demo aksi 1 Muharram atau demo-demo Hari Besar Islam ataupun juga demo yang lain, apakah itu termasuk bid'ah yang dilarang atau gimana Ustaz hukumnya sebetulnya, bagaimana menanggapi? Saya melihat di media sosial ini ramai banget Ustaz, sampai kita juga sebenarnya jawaban yang telaknya gimana, yang pastinya jawabannya gimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Kalau yang Bapak maksud demo adalah unjuk rasa karena pemerintah kabupaten tidak mengeluarkan perda melarang jualan khamar di pinggir jalan. Di negeri yang mayoritas muslim, bupatinya muslim, wali kotanya muslim, mayoritas penduduknya muslim, lalu menjual khamar di pinggir jalan, bebas. Itu tidak benar karena itu perbuatan mungkar.
Bagaimana cara kita memberantas kemungkaran? Kita sampaikan melalui wakil rakyat kita, DPRD, yang kita pilih waktu kemarin pileg. Bapak-bapak anggota dewan, tolong kalian bersidang di kantor DPRD, keluarkan perda peraturan daerah, tidak boleh jual khamar pinggir jalan. Bagi saudara-saudara yang non-muslim, silakan dia minum di rumahnya, di acara-acara pestanya. Kita tidak melarang orang. Ternyata buntu di parlemen karena anggota dewannya sudah disogok sama pabrik khamar. Maka kita turun ke jalan. Turun ke jalan itu namanya unjuk rasa. Unjuk rasa itu sepaket dengan demokrasi. Kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia ini sistemnya demokrasi. Kalau siap menerima demokrasi, berarti siap menerima unjuk rasa. Karena unjuk rasa adalah salah satu cara menyampaikan aspirasi dalam dunia demokrasi. Jadi pahami dengan baik. Bagaimana dalam kacamata Islam? Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, robah dengan tangan, keluarkan perda. Fa illam yastati, kalau tidak sanggup, fa bilisani, dengan lisan. Saya kalau lisan saya sendiri orang nggak takut. Tapi kalau beramai-ramai kita turun ke bawah, cepat tutup ini Pak, pabrik khamar nih. Kalau tidak hancur ini semua. No viral, no justice. Kalau tidak dipiralkan, tak ada keadilan. Bagaimana mau viral kalau orang tidak turun ke jalan? Ini bagian dari demokrasi. Maka itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi tidak serta-merta menghalalkan, lalu kemudian menjarah toko-toko, membakar, mengganggu. Tidak begitu. Tetap dengan tertib. Di Indonesia itu bukan sesuatu yang baru. Lalu yang sibuk-sibuk melarang itu siapa? Itu yang sibuk melarang itu Salafi. Yang heboh-heboh melarang unjuk rasa itu Salafi. Kenapa dia melarang? Karena dia berpatokan kepada negara Saudi Arabia. Kenapa di Saudi Arabia tidak boleh? Karena Saudi Arabia tidak negara demokrasi. Saudi Arabia itu negaranya kerajaan. Maka kalian yang melarang unjuk rasa, ustadz-ustadz, baliklah kalian ke Saudi Arabia. Ini Indonesia. Indonesia ini negara demokrasi. Demokrasi itu cara menyampaikan aspirasinya, salah satunya dengan cara unjuk rasa. Kalau itu yang dimaksud. Tapi kalau yang dimaksud turun ke jalan pawai, pakai bendera, peringatan 1 Muharram, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, itu bukan unjuk rasa. Itu namanya pawai. Itu syiar. Sama juga dalam Idul Adha kita turun ke tanah lapang. Untuk apa? Syiar. Supaya orang tahu. Kalian kan pakai Januari, Februari, Maret, April. Lupa kalian kapan 1 Muharram. Disuruhlah keluar anak TK, anak pondok, ke bendera Palestina, Gaza, itu namanya untuk mengingatkan orang. Karena kalau tidak dibuat begitu, tidak ingat orang. Itu sarana, itu cara. Tapi tetap berkoordinasi dengan Bapak Kapolres, dengan Bapak Kapolsek, Bapak Babin Kamtipmas, supaya dikawal. Ini jalan jangan diambil semua, ini jalan untuk pawai 2 baris. Jangan macet, ikuti aturan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Berikutnya Ibu Nindya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Ustaz Solmed. Saya mau bertanya, bagaimana untuk menenangkan hati yang gelisah? Yang kedua, Ustaz, kalau misalkan nih suaminya meninggal nih, nah terus dia itu mau menikah lagi, apakah dia di surga bertemu yang pertama atau yang kedua? Itu ya sudah, itu aja. Terima kasih ya Ustaz. Terima kasih.
Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Cara memperbaiki hati dengan berzikir. Zikirnya apa? Istighfar. Mulutnya beristighfar, hatinya menyesal, pikirannya ingat. Ingat sama Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Setelah beristighfar, salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah bersalawat, la ilaha illallah. Afdalu dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa banyak? Ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang beriman, uzkurullah, berzikirlah kepada Allah. Zikran katsira. Sebanyak-banyaknya. Itulah obat hati. Karena hati bukan zohir. Kalau kulit rusak bisa pakai salep. Kalau mata bisa pakai obat tetes. Kalau hati obatnya adalah zikir. Alladzina yadhkuruna Allah. Orang-orang yang berzikir menyebut, mengingat Allah. Qiyaman, waktu tegak. Wa qu'udan, waktu duduk. Wa ala junubihim, waktu berbaring. Tidak putus zikirnya. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allah akbar zikir, la ilaha illallah zikir, salawat zikir, Allah 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 zikir. Yang perbanyak zikir. Kapan lupa, ingat lagi. Wa dzakirna minhu ma nasina. Kalau kami lupa, ingatkan kami. Lupa, ingat lagi. Lupa, ingat lagi. Doa-doa itu sebenarnya zikir. Mau berangkat zikir, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Naik kendaraan zikir, subhanalladzi sakhkhara lana ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Masuk masjid zikir, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Keluar masjid zikir, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Melihat wajah di cermin zikir, Allahumma kama hasanta khalqi fahsin khuluqi. Mau masuk toilet zikir, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Mau tidur zikir, bismika Allahumma ahya wa amut. Mau bangun zikir, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Keluar dari toilet zikir. Zikir. Seorang istri meninggal suaminya, maka dia menunggu 4 bulan 10 hari. Iddah namanya. Walladzina tawaffawna minkum yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. 4 bulan 10 hari. Setelah 4 bulan 10 hari, kalau datang orang meminang dia, melalui walinya dinikahkan, dia nikah. Suaminya yang kedua. Nanti di akhirat dia bersama suami yang mana? Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab dalam bab akhlak. Maka dia akan bersama dengan suami yang paling ahsanuhum khuluqan. Yang paling baik akhlaknya. Sama-sama sholat suaminya. Suami pertama rajin sholat, yang kedua rajin sholat. Sama-sama ahli ibadah, sama-sama rajin sedekah. Mana akhlaknya yang paling baik, dengan itulah dia nanti di sana. Kalau dia dengan suaminya yang pertama, karena suami yang pertama itu akhlaknya baik. Lalu suami yang keduanya ini ingin dapat istri macam dia juga. Apakah bisa dapat dia? Macam mana nanti di akhirat? Lakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Laki yang pertama dapat bini itu. Laki yang kedua pun dapat juga bini seperti itu. Apa bisa Allah membuatkan satu manusia itu jadi dua? Manusia aja bisa buat cloning. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bagaimana nikmat surga itu? Mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati dan pikiran. Yang paling baik akhlaknya, itulah nanti yang akan bersama dengan dia. Maka perbaiki akhlak kita, perbaiki akhlak suami, perbaiki akhlak istri, akan bersama nanti sampai ke surga kekal abadi selamanya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, mudah-mudahan terjawab Ibu ya. Berikutnya kami persilakan Bapak Wahyudin. Terima kasih Bang Alvin. Semoga Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Tuan Guru. Mudah-mudahan Tuan Guru sama Bang Alvin senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah. Amin ya Allah. Semoga. Amin. Terima kasih Bang Alvin telah diberikan kesempatan bertanya. Yang pertama ini Ustadz,
saya mau tanya tentang tadi ya, Al-Fatihah juga bisa pembuka pintu rezeki. Nah, bagaimana cara merubah mindset kita? Jadi setiap kita mendengar kata rezeki itu pasti pikiran kita tuh ke uang. Jadi kita suka lupa tentang rezeki-rezeki yang lainnya. Nah, itu bagaimana untuk merubah mindset seperti itu sehingga pada saat kita mendengar kata rezeki itu tidak semata-mata hanya uang. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita di dalam sholat bermakmum misalnya sholat kayak sholat zuhur atau asar, nah kemudian atau sholat yang lain juga, pada saat di rakaat yang ketiga keempat kan kita membaca Al-Fatihah. Cuman kadang-kadang ada imam yang memang agak cepat atau lebih cepat sehingga kita tidak selesai membaca surat Al-Fatihah. Kadang-kadang cuma sampai pertengahan. Nah, itu bagaimana Tuan Guru kalau seperti itu? Itu saja yang dapat kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu rezeki? Rezeki adalah semua yang membawa kita kepada amal soleh. Itu rezeki. Duit, rezeki. Kalau dengan duit itu kita bangun masjid, menyantuni anak yatim. Mobil, rezeki. Kalau dengan mobil itu kita ke masjid, hadir ke pengajian. Rumah, rezeki. Kalau dengan rumah itu kita beramal soleh. Semua yang membawa kita kepada amal soleh itu rezeki. Duit bisa jadi tidak rezeki, bisa. Duit korupsi, duit haram itu bukan rezeki. Jadi mindset berubah karena pengetahuan. Maka perbaiki pengetahuan, insya Allah baik mindset. Di antara rezeki ini, rezeki semua yang paling bagus itu, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Rezeki yang paling bagus, satu, sakinatur ruh, hati tenang. Itu yang pertama rezeki. Kok nggak ada uang, kok nggak ada ini, berarti kok nggak dapat rezeki. Bukan. Rezeki yang paling bagus, sakinatur ruh, hati tenang. Yang kedua, nurul akli, cahaya pada akal. Akalnya bisa membedakan betul batil. Yang ketiga, sehatul jasadi, sehat badan. Sehat badan itu rezeki. Yang keempat, safaul qalbi. Hatinya bersih. Hati bersih itu rezeki. Yang kelima, salamatul fikri. Pemikirannya benar. Yang ketujuh, da'watu ummin. Ibunya selalu mendoakannya. Itu rezeki. Yang ke-8, itfu abin. Ayahnya berlemah lembut kepadanya. Itu rezeki. 9, wujudu akhin. Dia punya saudara yang selalu mengingatkan. Rezeki. 10, lohkatu ibnin. Anak yang tersenyum. Melihat senyumnya hilang letih kita. Itu rezeki. 11, ihtimamu shadiq. Punya teman yang selalu care. Itu rezeki. 11, da'watu muhibbin fillah. Ada saudara kasih karena Allah yang selalu mendoakan kita. Itu rezeki. Kalau kita mematok rezeki adalah uang, dari pagi tadi sampai sore nggak dapat uang, berarti nggak dapat rezeki. Sementara yang 11 ini pasti dapat. Jadi kita tiap hari dapat rezeki. Cuman kita tidak menganggapnya rezeki. Mindset dirubah melalui pengetahuan. Sekali pengetahuan, 2 kali pengetahuan, 3 kali pengetahuan. Diajarkan merubah mindset, cara berpikir. Pada sholat zuhur, sholat asar, rakaat ketiga baca Al-Fatihah. Imamnya cepat. Bagaimana kalau kita baru ihdinas siratal mustaqim, dia sudah ruku. Allahu Akbar, kita ikut. Kita ikut imam. Ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Bagaimana dengan bacaan kita? Qiraatul imam, qiraatul ma'mum. Faqiraatul imami, qiraatul ma'mum. Bacaan imam itu sudah mengcover bacaan makmum. Al-imamu junnah. Imam itu penanggung jawab. Imam yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu lambat-lambat, tidak perlu melawan imam,
Tidak perlu mufaraqah, tidak perlu memisahkan diri dari imam. Tetap ikut imam sampai salam. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Sudah 21:10 ya. Mungkin satu lagi terakhir. Kami persilakan Ibu Humairah dari Pekanbaru. Silakan Ibu. Terima kasih Bang Alf kesempatannya untuk bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Fatihah ini kan kita selalu gunakan di dalam sholat. Seperti mana ihdinas siratal mustaqim, jalan ini. Tetapi kenapa ada orang yang masih sholat itu masih melakukan korupsi, maksiat, terus suka marah-marah dan hal-hal buruk yang lainnya, Ustaz itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat itu ritual. Ritual itu bacaan dan gerakan. Bacaannya Al-Fatihah. Gerakannya tegak, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, sujud, salam. Maka kalau dia tidak ada perenungan dan tidak menjadi perubahan, maka dia hanya terbatas pada rekaman ulangan ucapan gerakan. Pergi ke kebun binatang, kita ketemu dengan burung kakak tua. Dia juga ritual ucapan. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Kita tengok beruang. Beruang berputar di dalam. Itu ritual beruang. Ada beruang yang berputar selama 7 tahun di dalam kandang. Waktu kandangnya dicopot, dia tetap juga mutar di situ. Tidak berefek kepada perbuatan. Makanya kita ngaji. Setelah ngaji, masuk ke hati. Dari hati ke pikiran, ke mata, merubah sikap perilaku. Apa yang dibawa Nabi Muhammad itu? Yang dibawa Nabi itu adalah bacaan, gerakan, dan perubahan. Kalau hanya sekedar bacaan, Abu Lahab fasih. Kalau hanya sekedar gerakan, semua bisa melakukan itu. Tapi ada satu lagi, perubahan. Maka ketika kita sudah pada bacaan, tapi jangan juga dibalik. Saya sudah berubah, maka saya nggak perlu pada bacaan dan gerakan. Itu sekuler, liberal. Kita tetap pada bacaan, tetap baca Al-Fatihah, dan ada gerakan. Tegak, sampai salam. Tapi ada perubahan. Perubahan perilaku, perubahan pola pikir, perubahan tutur kata. Maka target dari semua ibadah itu ada targetnya. Sholat. Bukan pada gerakannya. Itu hanya wasilah. Itu hanya jembatan. Tujuannya adalah tanha anil fahsya wal mungkar. Meninggalkan perbuatan fahsya, kejahatan seksual. Mungkar, kejahatan non-seksual. Puasa, la'allakum tattaqun, supaya takwa, takut sama Allah, takut buat dosa. Haji, fala rafasa, jangan jahat secara seksual, wala fusuqa, jangan jahat non seksual, wala jidal, jangan kasar lidahnya. Jadi orang yang hanya pada ritual ucapan, ritual perbuatan, belum sampai kepada perubahan, dia masih berada di jalan. Kita ini berproses. Saya tidak mengatakan bahwa saya sempurna. Kita menuju kesempurnaan. Setiap hari kita mesti ada perbaikan. Ada perenungan. At-tafakkur sa'ah, berenung sesaat. Khairun min qiyami laylah. Lebih baik daripada tahajud sepanjang malam. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu barakallah. Kami ucapkan terima kasih pada guru kami yang kami muliakan, Ustaz Abdul Somad, yang sudah berbagi ilmu kepada kita semuanya pada surat Al-Fatihah. Betapa pentingnya karena Al-Fatihah ini termasuk rukun sholat, ya rukun sholat yang sering banget kita baca dalam sholat. Dan dengan berakhirnya pertanyaan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa sholat kalau hanya sebatas membaca Al-Fatihah tanpa pemaknaan, itulah kenapa kemudian ada orang sholat
masih berbuat fasik, masih berbuat mungkar begitu ya. Makanya ini penting sekali buat kita semuanya. Mungkin next step-nya bagi kita Ustadz ya, bagi kita yang pengen bagaimana bisa merenungi sholat, salah satunya adalah memaknai bacaan sholat. Begitu kira-kira Ustadz ya? Insya Allah. Baik, Alhamdulillah. Mungkin ada closing statement dari Ustadz untuk materi kita pada malam hari ini, Pak Fudol. Langkah pertama, perbaiki bacaan. Idgham, gunnah, qalqalah, ikhfa, sifatul huruf, makharijul huruf, belajar tahsin, bacaan. Yang kedua, gerakan. Tegak, ruku, sujud. Yang ketiga, perubahan perilaku. Yang sudah berubah, jangan ngejek. Apa tuh nun mati ketemu dengan kop ming? Itu anak tangga awal. Yang udah hebat ngaji, jangan ejek orang yang udah berubah. Karena kita ini tidak sempurna. Jadi kita lewati prosesnya, kita perbaiki diri, ngajinya betul, gerakannya betul, dan akhlaknya juga betul. Saling mendoakan. Saya tidak sempurna. Saya hamba Allah, banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Tapi saya akan diluruskan dengan nasihat, dengan doa, sahabat-sahabat. Ala hadhihi niyah. Dengan niat yang baik-baik ini mudah-mudahan kita istiqomah, kita bertawassul kepada Allah dengan baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu melaksanakan segala perbuatan kami dengan menyebut namamu. Alhamdulillah. Jadikan kami orang yang ketika dipuji, ketika memuji, selalu mengembalikannya kepadamu. Ya Rahman, Engkau yang sayang kepada semua makhluk, sayangi kami. Jadikan kami orang yang sayang kepada makhlukmu. Ya Rahim, Engkau yang sayang kepada orang beriman, jadikan kami termasuk yang mendapatkan rahmat. Malik yaumiddin. Engkau pemilik, Engkau raja segala raja. Jadikan kami tidak merasa memiliki terhadap apa yang ada Kau titipkan pada kami. Malik yaumiddin. Pada hari akhir nanti jadikan kami orang yang selamat dari segala perbuatan yang kami telah lakukan, tutupi segala silap dan salah kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadikan kami sebagai hamba-hambamu. Jadikan kami selalu meminta kepadamu. Ihdinas shiratal mustaqim. Berikan kami jalan yang lurus yang pernah Kau berikan kepada nabiyin, nabi-nabi, siddiqin, orang yang benar, syuhada, orang yang mati syahid, as-salihin, orang salih. Ghairil maghdubi alaihim, jangan jalan seperti yang dilewati oleh orang Yahudi. Waladdallin, bukan pula Nasrani. Amin, kabulkan segala doa-doa kami. Al-Fatihah, jadikan kami orang yang terbuka pintu hati. Jadikan saudara kami terbuka pintu hatinya dengan kemuliaan surat Al-Fatihah. Sampaikan bacaan Al-Fatihah yang kami baca malam ini ila masyayikhina, kepada guru-guru kami, wa ila arwahi abaina wa ummahatina, kepada ayah dan ibu kami. Kalau mereka sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya. Kalau masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berkahi rezekinya. Jadikan dia istiqomah dalam iman dan Islam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, yang ada di Riau, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, semuanya. Tetap ngaji, tetap beramal, tetap istiqomah, perbaiki diri, dan selalu berubah menuju yang lebih baik. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada guru kami yang kami muliakan Ustaz Abdul Somad yang telah berbagi ilmu pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan kita bisa paham, bisa mengamalkan, dan juga bisa mengajarkannya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahmatullah, terima kasih sudah bergabung di program Hijrah Bersama UAS ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita akan ngaji terus tiap hari Selasa malam ya. Jangan lupa ajak keluarga, ajak saudara. Insyaallah kita akan hadirkan kajian-kajian eksklusif, bisa interaktif bersama guru kita. Terima kasih sekali lagi, dan saya ucapkan jazakumullah untuk Bapak Ibu yang sudah berdonasi di program Wakaf Anak Soleh
Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahura. Terima kasih, ini saya izin share screen. Alhamdulillah sudah masuk 3 donatur ya. Kami ucapkan terima kasih. Ada 4 donatur. Ibu Halimah, Mas Din, dan 3 hamba Allah. Barakallah. Semoga Allah terima, Allah ganjar dengan pahala terbaik, dan semoga harta yang tersisa Allah lipat gandakan makin banyak, makin berlipat ganda. Dan semoga menjadi wasilah pembersih dosa. Amin Allahumma amin. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang ingin berkontribusi program ini, langsung saja klik di sidak.id/uas ya. sidak.id/uas. Nah, saya bagikan linknya di kolom chat sidak.id/uas. Ya, silakan. Atau nanti kami di grup akan bagikannya. Insya Allah kita sudah masuk ke pembangunan ruang kelas. Jadi kalau asramanya sudah kelar 4 lantai, insya Allah sudah mulai ditempati oleh santri-santri akhwat Pondok Pesantren Az-Zahra ya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk semuanya yang ikut kontribusi, berapapun nominalnya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin kontribusi lagi di program Amal Soleh ini, pembangunan asrama, pembangunan ruang kelas, bisa langsung klik link tadi, sidak.id/uas. Ya, sidak.id/uas. Saya, Taufim Firdaus, mohon undur diri. Jika ada salah kata, itu pasti datangnya dari kekhilafan saya pribadi, dan jika ada yang benar, pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kritik dan saran silakan sampaikan pada kami. Nomor saya ada di grup WhatsApp ya. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di grup WhatsApp, bisa langsung saja chat admin yang membagikan link ini. Ya, dapat link dari mana, biar nanti kami coba teruskan. Demikian, Bapak Ibu, terima kasih. Jumpa lagi di hari Selasa depan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah keistiqomahan untuk terus belajar dan supaya bisa mengamalkan Islam dengan utuh, dengan kafah. Dan supaya dengan kita mengamalkan Islam itu, hadirlah kebahagiaan dalam hidup kita. Amin Allahumma amin. Jauh di mata, namun dekat dalam hati, istiqomah sampai jannah. Sampai jumpa di Baitullah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.